Sampurasun dulur sadaya. Rampes. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas film berjudul Four Brother atau Opat Dulur yang dirilis tahun 2005. Film ini mengisahkan 4 saudara yang berusaha membalaskan dendamnya setelah kematian sang ibu. Apa yang membuat mereka ingin balas dendam dan bagaimana kisahnya? Ya udah langsung aja. Ini dia narator kita, juara bertahan di kelas berat, 72 kali menang dan 8 kali kalah, Resa Sampurna. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang nenek bernama Evelyn sedang memarahi anak angkatnya karena ketahuan mencuri. Tiba-tiba kawanan perampok datang dan menembak kasir toko. Mereka mendengar suara Evelyn yang sedang bersembunyi. Alhasil, Evelyn juga tewas ditembak oleh perampok tersebut. Scan berpindah memperlihatkan acara pemakaman almarhumah Evelyn. Kemudian kita diperlihatkan 4 anak angkat Evelyn yang bernama Bobby, Jack, Jeremiah, dan satu lagi Angel. Namun ia tidak hadir dalam pemakaman ibunya. Jadi perlu diketahui dulu kalau Bu Evelyn ini merupakan wanita yang baik. Ia sering mengadopsi atau mengangkat anak jalanan menjadi anaknya untuk dirawat dan dibesarkan. Datanglah 2 orang polisi yang bernama Green dan Fowler. Nampaknya Bobby tidak yakin kalau Green dan Fowler bisa mengungkap kasus pembunuhan ibu angkatnya itu. Saat malam hari, mereka pulang ke rumah Evelyn. Ternyata di sana sudah ada Angel. Akhirnya mereka berempat kembali bertemu dan berkumpul. Meskipun mereka semua merupakan berandalan jalanan, tetap saja mereka tidak bisa menahan kesedihan setelah ditinggalkan oleh sosok yang mengurus mereka. Jeremiah akan pergi ke toko untuk membeli kalkun. Angel juga akan keluar mencari angin segar. Namun mereka sudah tahu tujuan Angel keluar untuk mencari wanita. Dan benar saja. Di luar ia sudah dengan wanita dan sedang dikejar oleh seseorang. Sempat terjadi sedikit pertengkaran antara Bobby dan Angel, karena Angel meminta pacarnya tinggal di rumah mereka. Kemudian mereka semua menikmati kalkun yang sudah dimasak oleh Jack. Saat makan pun, mereka masih ingat sosok Evelyn. Untuk meringankan kesedihan, Bobby mengajak ketiga saudaranya bermain hoki. Dan saat bermain pun mereka rusuh. Setelah itu, mereka mendatangi kantor asuransi untuk mengurus warisan yang bisa mereka dapatkan. Kemudian Jeremiah memperlihatkan tempat usahanya. Karena di antara mereka, Jeremiah lah yang paling sukses. Setelah itu mereka pergi ke bar untuk pesta miras. Tak lama seseorang menghampiri mereka. Orang itu memberi informasi pada mereka tentang pembunuhan Evelyn. Namun Jeremiah tidak ikut karena ia tidak suka gegelutan. Setelah mendapatkan info, mereka bertiga langsung menyiapkan senjata dan mendatangi semacam tempat prostitusi. Sesampainya di sana, mereka langsung membuat onar dan menahan bos di tempat itu. Bobby dan Angel mulai menanyakan pembunuhan ibunya. Si bos mengatakan kalau lampu lapangan basket di seberang toko akan mati setelah jam 10. Mereka pun langsung membawa si bos ke lapangan basket. Dan benar saja, lampu mati setelah jam 10.
Bobby kebingungan karena ia merasa seseorang telah membayar saksi mata. Akibatnya, polisi pun salah sasaran mengungkap kasus ini. Keesokan hari, mereka berempat berkumpul dan mengunjungi toko tempat kejadian. Kemudian mereka menyaksikan rekaman CCTV saat kejadian. Melihat hal itu, Bobby dan saudaranya tak kuasa menahan air mata. Kemudian mereka menanyakan pada pemilik toko apakah mempunyai info. Toko memberitahu polisi mengobrol cukup lama dengan seseorang setelah bermain basket. Ciri orang tersebut adalah berbadan besar, lalu menggunakan sweater, memiliki seekor anjing dan bergaya rambut afro. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menuju lapangan basket yang saat itu sedang ada pertandingan. Tanpa sopan santun dan tata krama, si Bobby memasuki lapangan dan menghentikan pertandingannya. Jack melihat salah satu penonton yang berusaha kabur. Ia pun segera mengejar penonton tersebut. Akhirnya Jack dan Angel berhasil menangkapnya. Penonton itu mengatakan orang yang sedang mereka cari adalah saudaranya. Setelah mendapatkan alamatnya, mereka langsung mendatangi tempat tersebut. Lagi-lagi Jeremy tidak ikut dengan mereka. Setelah menunggu, Jack melihat target sudah tiba. Mereka pun segera menyergap orang tersebut. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Orang itu berusaha kabur lewat jendela menggunakan tali. Bobby pun memotong talinya hingga orang itu terjatuh. Bobby dan saudaranya segera menginterogasi orang itu. Namun ia tidak mau menjawab. Bobby mengancam akan membiarkannya mati kedinginan. Akhirnya orang itu mau memberi mereka info. Setelah mendapatkan info, mereka bertiga langsung mendatangi bar tempat target berada. Namun sial, kedatangan mereka ketahuan dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Akhirnya mereka berhasil menjatuhkan mobil target dengan menabraknya. Tidak hanya itu, mereka juga menembak kedua targetnya hingga tewas di tempat. Keesokan hari, Green dan Fowler mendatangi rumah keluarga Bobby. Mereka mengingatkan Bobby untuk tidak bertindak sendiri, biar kasus ini menjadi urusan pihak polisi. Namun Green dan Fowler disekakmat oleh Angel hingga membuat Fowler emosi sendiri. Scan berpindah ke sebuah geng yang dipimpin oleh seorang bernama Victor. Ia menemui anak buahnya di restoran. Namun nampaknya sikap Victor pada anak buahnya terlihat kasar dan songong. Keluarga Bobby akan kembali melanjutkan misinya. Namun Angel tidak ikut karena ia dilarang oleh pacarnya. Saat sedang enak-enak dengan pacarnya, seseorang dari asuransi pun datang. Ia memberikan sebuah cek tagihan pembayaran yang cukup besar. Dan cek tersebut digunakan untuk membayar usaha Jeremiah yang bangkrut. Uang yang Jeremiah gunakan sebanyak $400,000. Unusually high payout for a simple life insurance policy. So how much is my brother getting? A little more than 400. Sementara Bobby dan Jack mendatangi rumah pembunuh bayaran yang sudah mereka bunuh tempo hari, mereka menemukan beberapa senjata dan sebuah kamera. Di tempat lain, Angel menemui seseorang yang dulunya pernah bekerja di perusahaan Jeremiah. Orang itu mengatakan Jeremiah pernah berurusan dengan gangster. Orang itu juga mengatakan seseorang dewan kota yang menutup usaha Jeremiah bernama Douglas. Mungkin Douglas tahu Jeremiah berurusan dengan siapa. Di rumah mereka mengecek kamera milik si pembunuh bayaran tersebut. Di dalamnya terdapat foto Evelyn bersama seorang pengacara. Untuk itu mereka langsung pergi ke rumah pengacara. Sesampainya di tujuan, pacar Angel ternyata menyusul dan tak lama si pengacara juga datang. Mereka langsung menyergap pengacara tersebut. Si pengacara mengatakan kalau dirinya menjalani hubungan sosial dengan Evelyn.
You heard me, old man. No! You fucking lied to me. We're seeing each other socially. Socially? Saat sedang di toilet, Angel memberitahu Bobby kalau Jeremiah telah terlibat dengan geng atas proyek pembangunannya. Untuk itu, ia meminta bantuan Bobby dan Jake untuk menemui Douglas agar mereka tahu Jeremiah berurusan dengan siapa. I need y'all to go down and visit the city official named Douglas. Jack dan Bobby pun bertemu dengan Douglas. Namun si Douglas tidak menghiraukan mereka. Untuk itu, Bobby menyiramkan bensin pada mobil si Douglas dan mengancam akan membakarnya. Akhirnya Douglas pun mengatakan satu nama, yaitu Victor Sweet. Victor Sweet. Di kantor polisi, Green mulai curiga dengan Fowler setelah melihat rekaman CCTV. Rekaman tersebut memperlihatkan Fowler bersama Evelyn sebelum kejadian. 11. Bobby dan kedua adiknya mendatangi tempat bowling. Mereka tertuju pada seseorang bernama Evan. Secara kebetulan, Jeremiah memberikan amplop pada si Evan. Keluarga Bobby pun segera mendatangi Evan dan mengambil kembali amplop tersebut. Tells me you one of Victor Sweet's boys now. Here he's running shit like his uncle. Nice to see you boys. Di tempat lain, Douglas melaporkan kejadian tadi pada Victor. Victor bertanya apakah Douglas memberitahu namanya. Awalnya Douglas berbohong. Namun Victor sudah tahu, karena Evan juga mengalami hal yang sama. Keesokan hari, Jeremiah datang ke rumah keluarga Evelyn. Bobby langsung menghajarnya. Namun, Jeremiah melawannya dan mengatakan kalau selama ini ia berjuang sendirian merawat dan membiayai Evelyn. Mendengar hal itu, mereka pun hanya bisa diam. Kemudian terdengar suara dari arah pintu. Jack pun segera mengeceknya. Seseorang tak dikenal menghina Evelyn dan melempar Jack dengan es. Jack pun langsung mengejarnya. Namun orang itu berbalik dan langsung menembak Jack. Kemudian beberapa orang lain datang dan langsung menyerang keluarga Evelyn. Adegan baku tembak pun tak terhindarkan. Jeremiah berhasil membunuh satu orang. Kemudian ia segera menaiki mobilnya. Bobby dan Angel juga berhasil menghabisi semua penjahat itu. Saat Bobby sedang memukuli salah satu penjahat, sebuah mobil melaju ke arah Bobby. Beruntung Jeremiah langsung menabrakkan mobilnya ke mobil penjahat tersebut. Namun sayang, Jack harus tewas dalam kejadian itu. Jack! 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 Green dan polisi lain mulai olah TKP di rumah keluarga Evelyn. Green menganggap kalau yang dilakukan Bobby dan adiknya merupakan pertahanan diri. Jadi mereka terbebas dari hukum. Sweet was like this. Vince! Wasn't it? Malam harinya, Green menemui Fowler di tempat biliar. Ia memukul Fowler menggunakan stick dan mengambil kartu keanggotaannya. Namun sayang, saat di luar, Fowler menembak Green hingga tewas. Setelah semua kejadian itu, Jeremiah mempunyai rencana. Ia pun mendatangi rumah Evan dan menjanjikannya $400.000 agar Evan menghubungi Victor. Akhirnya Evan berhasil menghubungi Victor dan mereka akan bertemu pukul 4 sore. Namun Victor tidak akan sendirian. Ia akan mengajak Fowler sebagai backingannya. Sweet, he's going for it. When's the meet? 4 o'clock. Jeremiah pun segera mencairkan uang asuransi Evelyn untuk menjalankan rencananya. Sedangkan Angel menyuruh seorang anak untuk berjualan coklat di rumah si Fowler. Hal itu bertujuan untuk mengalihkan perhatian. Angel pun langsung memasukkan kepala Fowler ke dalam plastik dan mengambil senjatanya. Ternyata pacar Angel juga ikut dalam rencana ini. Ia melaporkan kalau Angel akan membunuh polisi. Alhasil, satu regu kepolisian pun dikerahkan menuju rumah Fowler. Jeremiah, Evan, dan anak buahnya sudah sampai di lokasi danau beku. Mereka membuat lubang entah untuk apa. Nanti akan terjawab. Tak lama muncul mobil lain dan itulah Victor. Jeremiah langsung memberikan uangnya pada Victor. Saat Victor meminta pistol,
Tak seorang pun anak buahnya yang menurutinya. Semua anak buahnya sudah berbalik melawannya karena perlakuan buruk selama ini. Haven't I said? What were the terms? Sementara Fowler berhasil membalikan keadaan dengan menyandra Angel di depan para polisi lain. Namun beruntung, Angel berhasil melepaskan diri. Sniper kepolisian pun menembak Fowler hingga tewas. Victor yang sudah terpojok menantang gelut 1 lawan 1. Tak lama datanglah Bobby. Ialah yang akan bertarung dengan Victor. Akhirnya Bobby berhasil mengalahkan Victor dan tubuh Victor yang sudah tak berdaya dimasukkan ke dalam lubang tadi. Film ditutup dengan memperlihatkan Bobby dan kedua adiknya mulai merenovasi rumah Evelyn kembali. Kini dendam mereka sudah terbalaskan. Kini mereka menjalani hidup yang baru tanpa Evelyn dan Jack. Film pun tamat. You two girls, come on. Okay, no more work for today. That's Dia tuh puas lihat film ini. Cukup memuaskan lah pembalasannya, cuma satu sih yang kurang. Kenapa si Jack mati gitu? Padahal jagoan aing eta di awal lah anjing. Ya udah, terima kasih buat yang udah nonton sampai beres. Jangan lupa ya di subscribe biar semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.